Roma, kota abadi, tempat di mana iman tak pernah padam. Pada April 2025, dunia Katolik berduka. Seorang gembala besar, Paus Fransiskus, telah menyelesaikan peziarahannya di dunia ini dan pulang ke rumah Bapa di surga. Pada tanggal 21 April 2025, Paus Fransiskus menghembuskan nafas terakhirnya. Dan pada tanggal 25 April 2025, Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin OSC, selaku Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia dan sekaligus sebagai Uskup Keuskupan Bandung, berziarah ke Basilika Santo Petrus, memberikan penghormatan terakhir kepada Paus Fransiskus tercinta. Dalam keheningan yang sakral, beliau berdoa dan menyerahkan jiwa pemimpin umat Katolik sedunia ini ke dalam tangan belas kasih Allah. Upacara pemakaman dilangsungkan keesokan harinya, Sabtu 26 April 2025, di Basilika Santa Maria Maggiore, Basilika Agung yang sangat dicintai oleh Paus Fransiskus. Pemakaman dipimpin oleh Camerlengo Vatikan, Kardinal Kevin Farrell. Sebagai pemimpin sementara tahta suci, Camerlengo memimpin umat mengantar Paus Fransiskus menuju peristirahatan terakhirnya. Sebuah perhentian yang beliau sendiri pilih jauh-jauh hari. Dalam surat wasiatnya tahun 2023, Paus Fransiskus mengungkapkan keinginannya untuk dimakamkan secara sederhana di dekat ikon Salus Populi Romani, ikon yang sepanjang hidup kerasulannya menjadi tempat pengabdian dan perlindungan. Ritual pemakaman Paus Fransiskus dimulai dengan Kidung 4 Mazmur Suci, diiringi 5 doa syafaat, memohon belas kasih Allah. Doa Bapa Kami dinaikkan dalam satu suara umat, lalu disusul dengan doa penutup yang syahdu. Pada akhir acara upacara, peti jenazah Paus Fransiskus dicetak dengan stempel resmi, stempel dari Kardinal Camerlengo, stempel Balai Kota Rumah Kepausan, stempel kantor perayaan liturgi Paus Roma, dan stempel Cabildo Liberia, sebuah tanda yang menegaskan keabadian kesaksian hidup dan pelayanannya. Peti jenazahnya kemudian ditempatkan di makam marmer sederhana di lorong samping Basilika Santa Maria Maggiore. Hanya namanya saja, Fransiskus, yang terukir dalam bahasa Latin di atas batu marmer itu. Begitu bersahaja mencerminkan seluruh hidup dan pelayanannya. Di atas ceruk makam tergantung replika salib polos yang selalu dikenakannya di leher, tanda kesetiaan kepada salib Kristus. Paus Fransiskus dimakamkan di ceruk koridor samping Basilika di antara Kapel Paulina, tempat bersemayamnya ikon Salus Populi Romani, dan Kapel Sforza. Di tempat yang penuh makna itu, beliau beristirahat dalam damai, dalam pelukan Bunda Gereja. Basilika Santa Maria Maggiore memang menjadi bagian tak terpisahkan dari kisah hidup Paus Fransiskus. Pada tanggal 14 Maret 2013, kurang dari 24 jam setelah pemilihannya sebagai paus, beliau mengunjungi tempat suci ini. Ia mempersembahkan pelayanan pontifikatnya di hadapan Bunda Maria, memohon perlindungan dan bimbingan. Dan selama lebih dari 100 kali beliau kembali setiap sebelum dan sesudah perjalanan kerasulannya, seperti seorang anak yang pulang menemui ibunya. Pada hari Minggu 27 April 2025,
Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin OSC melanjutkan peziarahan rohaninya bersama Romo Yohanes Bergman Rosarianto OSC. Beliau datang untuk berdoa di depan makam Paus Fransiskus di Basilika Santa Maria Maggiore. Di Basilika Santa Maria Maggiore ini, Monsinyur Anton dan Romo Rosa disambut oleh Romo Rovandi Ope, seorang imam Dominikan yang melayani sebagai bapa pengakuan di sana. Sosok yang menjadi saksi bisu dari ribuan doa peziarah yang datang mencari pengampunan dan penghiburan. Ziarah Monsinyur Anton adalah lambang kesetiaan gereja, kesetiaan untuk melanjutkan warisan kasih, kesederhanaan, dan keberanian yang telah ditanamkan oleh Paus Fransiskus. Dari doa di Basilika Santo Petrus hingga doa di Basilika Santa Maria Maggiore, ziarah ini adalah jembatan harapan bahwa meskipun sang gembala telah pulang, semangatnya tetap hidup dalam gereja. Dari Roma untuk seluruh dunia, doa mengalir tiada henti. Semoga teladan Paus Fransiskus menginspirasi kita semua untuk berjalan dalam kerendahan hati, untuk melayani dengan kasih yang nyata, dan untuk senantiasa kembali ke Bunda Gereja, tempat di mana kita menemukan perlindungan sejati. Selamat jalan, Paus Fransiskus tercinta. Damailah dalam pangkuan Allah yang penuh kasih. Doamu akan terus menguatkan gereja di setiap zaman. Istirahatlah dalam damai, dalam pelukan Bunda Maria yang kau cintai seumur hidupmu. Jejak langkahmu akan terus menuntun kami, umat yang kau kasihi, untuk hidup dalam sukacita Injil, dalam belas kasih, dan dalam iman yang teguh. Paus Fransiskus, seorang gembala yang memilih jalan sunyi, sepasang sepatu hitam sederhana, sebuah cincin perunggu yang membungkus janji kesetiaan, dan sebuah tempat tinggal bersahaja, semua menjadi lambang hidupnya. Ia mengajarkan dunia bahwa kemuliaan sejati tidak ditemukan dalam kekuasaan, tetapi dalam kelembutan hati. Ia mengingatkan kita bahwa menjadi besar berarti menjadi kecil di hadapan sesama dan menjadi rendah hati di hadapan Allah. Kini dunia berduka, namun dunia juga bersyukur. Terima kasih Paus Fransiskus atas cinta yang nyata, atas keberanian untuk mencintai mereka yang terpinggirkan, atas keberanian hidup dalam Injil sejati. Dalam doa dan air mata, kami mengiringi kepergianmu. Damailah dalam pelukan Sang Gembala Agung, tempat di mana cinta tidak pernah berakhir. Selamat jalan, Paus Fransiskus tercinta. Istirahatlah dalam damai, dalam pelukan Bunda Maria yang kau cintai seumur hidupmu. Jejak langkahmu akan terus menuntun kami, umat yang kau kasihi, untuk hidup dalam sukacita Injil, dalam belas kasih, dan dalam iman yang teguh.